Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi pertemuan 6 hari ini dengan saya, dosen pengampu, Ibu Dr. Siti Alhamra Salkaura, SMSI. Adapun materi hari ini adalah seputar hipotesis. Jadi saya jelaskan sedikit. Untuk hipotesis itu sendiri, awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypo yang artinya sementara, dan tesis yang artinya pernyataan atau teori. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hipotesis itu merupakan dugaan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya. Lebih lanjut, hipotesis itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu H0 dan HA. Adapun karakteristik H0 adalah H0 yang pertama bersifat status quo. Kemudian yang kedua, tidak ada perubahan, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, tidak ada hubungan, tidak mempengaruhi, dan tidak berbeda sama sekali. Atau jika dalam bahasa matematika atau notasi matematika disebut dengan sama dengan. Selanjutnya, HA atau hipotesis alternatif terdiri atas beberapa karakteristik, yaitu HA bersifat kebalikan dari H0, di mana dalam HA terdapat perubahan, terdapat kenaikan, terdapat penurunan, terdapat hubungan, terdapat pengaruh, serta terdapat perbedaan. Untuk notasi matematika yang digunakan adalah lawan dari notasi yang dipakai dari H0. Selanjutnya, contoh penulisan H0 dan HA adalah sebagai berikut. Contohnya, apakah variabel A berpengaruh terhadap variabel B? Hipotesis yang dapat dibentuk yaitu H0, variabel A tidak berpengaruh terhadap variabel B. Atau HA, variabel A berpengaruh terhadap variabel B. Sebagaimana biasanya untuk skripsi mahasiswa, pasti digunakan HA. Variabel A berpengaruh terhadap variabel B atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Berikutnya, untuk contoh penulisan H0 dan HA selanjutnya adalah apakah rata-rata nilai kelas A sama dengan rata-rata nilai kelas B? Jadi ketika ada dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, kita ingin menghitung rata-rata nilai kelas. Hipotesis yang dapat dibuat adalah H0 rata-rata nilai kelas A sama dengan rata-rata nilai kelas B, atau HA-nya rata-rata nilai kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai kelas B. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa H0 sama dengan, HA tidak sama dengan. Selanjutnya, dalam hipotesis juga dikenal dengan dua jenis, ada one tail dan ada two tail. Terdapat dua jenis hipotesis yang umumnya dikenal sebagai one tail atau satu ekor dan two tail atau dua ekor. Kedua jenis ini memiliki perbedaan dalam cara merumuskan dan menguji hipotesis. Jadi rekan-rekan mahasiswa harap berhati-hati dan diteliti kembali apakah hipotesis yang dibuat termasuk ke dalam one tail atau two tail. Yang ketiga, terdapat dua jenis distribusi normal standar, yaitu one tail. Keputusan akan diambil berdasarkan daerah kritis, di mana keputusan hanya diambil dari satu sisi distribusi normal standar, atau two tail. Keputusan akan diambil berdasarkan dua daerah kritis, di mana bergantung pada dua sisi distribusi normal standar. Mohon maaf ini terdapat salah dalam pengetikannya. Nah, one tail bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang menyatakan hal yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lainnya. Sementara two tail merupakan hipotesis alternatif di mana menyatakan perbedaan tanpa melihat tinggi rendah dari hal yang lainnya. One tail lebih kepada melihat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, sementara untuk two tail tidak terdapat perbedaan atau terdapat perbedaan. Baik, langsung saja kita gambarkan sebagai berikut. Berikut adalah sebuah kurva yang terdiri atas sisi kanan bernilai positif dan sisi kiri yang memiliki nilai negatif. Di tengahnya ada titik 0, di sebelah kanan 1, 2, 3,
Sebagai contoh di sebelah kiri, -1, -2, dan -3. Baik, silahkan perhatikan dengan baik. Untuk one tail, jadi apabila luas areanya 95% atau tingkat kepercayaannya adalah 95% atau area penerimaannya adalah 95%, maka luas area alfanya atau daerah penolakannya itu adalah sejumlah 5%, kan? Nah, dengan alfa 0,05, maka jika one tail hanya terdapat satu titik kritis. Contohnya tadi, titik kritisnya di sebelah kanan 1,64. Dari mana mendapatkan nilai 1,64 ini? Dari nilai T-table. Jadi titik kritisnya hanya ada di satu sisi. Apakah sisi kanan atau sisi kiri? Sebagai contoh, apabila setelah hasil perhitungan nilai T hitung kita berada di 3,34. Kita cari titiknya, maka titiknya di sebelah kanan. Sementara nilai T-tabelnya adalah 1,64. Dengan demikian, 3,34 kan ada di sebelah kanan ya, berarti kan jauh lebih besar daripada 1,64 dengan tingkat signifikansi 0,00. Nah, ini adalah contoh dari one tail dalam penggambaran di grafik titik kritisnya. Berikutnya, 1,64. Baik, selanjutnya untuk two tail tadi ada dua garis titik kritisnya. Ada di titik kritis yang positif dan ada di titik kritis yang negatif. Sekali lagi 1,96 atau -1,96 ini merupakan nilai T-table. Apabila luas areanya 95%, artinya kan tingkat kepercayaannya 95%, area penerimaannya 95%, berarti sisanya adalah 5%. Karena ini two tail, 5% ini dibagi menjadi dua. Sebelah kiri luas areanya 2,5% atau alfa sama dengan 0,025 area penolakannya. Dan area penolakan yang kedua adalah di sebelah kanan, yaitu dengan alfa sama 0,025. Jadi bisa dilihat ada dua garis penolakannya. Nah, dengan demikian, setiap kali angka, contohnya, apabila nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dengan demikian, HA diterima karena nilai T hitungnya jatuh di area penolakan. Berikutnya, apabila setiap kali angkanya sig, contohnya 0,126, 0,126 ini kan nilai signya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau HA ditolak. Kenapa? Karena nilai T hitung jatuh di area penerimaan. Saatnya untuk menganalisis artikel jurnal. Pada pertemuan kali ini, saya sudah menyertakan dua artikel jurnal, satu berbahasa Indonesia dan satu berbahasa Inggris. Untuk artikel jurnal dalam bahasa Indonesia masih dalam tahap level mudah, dan yang berbahasa Inggris merupakan artikel jurnal dari Scopus Q2. Q2 atau Q3, mungkin dulu Q3, sekarang sudah naik menjadi Q2. Untuk artikelnya, silahkan di-download di kolom description box, pada link yang tercantum di description box. Sebagai contoh, di sini artikel berbahasa Indonesia yang pertama, judulnya adalah Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Rumah. Dari artikel ini, silahkan dijawab pertanyaan berikut. Pertama, apa saja variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen dalam artikel jurnal ini? Kemudian yang kedua, gambarkan kerangka konseptual atau framework yang terbangun dari artikel ini. Yang ketiga, apa saja hipotesis yang terbangun dari artikel jurnal yang di samping? Ini adalah tugas untuk minggu depan. Silahkan diketik boleh, ditulis boleh, diupload di e-learning. Sudah, lalu minggu depan akan dipresentasikan. Yang keempat pertanyaannya adalah
uji hipotesis apa saja yang terbangun dari artikel di samping. Apakah uji F, atau uji T, atau hanya uji T saja? Silahkan dijabar dan dianalisis. Kemudian, artikel yang kedua berjudul Personality and Image as Predictor of the Intention to Revisit and Recommend Tourist Destination. Nah, silahkan tugasnya adalah sama seperti tadi, silahkan jawab 4 pertanyaan. Apa saja variabel bebas atau independen dan variabel terikat dalam artikel jurnal ini? Yang kedua, gambarkan kerangka konseptual yang terbangun. Yang ketiga, apa saja hipotesis yang terbangun dari artikel jurnal di samping? Yang keempat adalah uji hipotesis apa saja yang terbangun dari artikel di samping. Baik, mungkin segitu saja untuk pertemuan kali ini. Tugasnya sekali lagi silahkan di-upload di e-learning. Jangan lupa untuk password video kali ini adalah sebutkan 2 digit angka NPM terakhir Anda di kolom komentar. Jangan lupa cantumkan nama serta NPM serta passwordnya 2 digit terakhir NPM Anda. Oke, itu adalah password jika Anda menonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.